yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi teman-teman semua, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh berkumpul lagi buat beribadah bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya mengajak setiap kita untuk merenung, untuk mengambil saat terus sejenak, mempersiapkan hati kita. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui bahwa ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Teman-teman semua, ibadah kita hari ini dimulai dengan kita mengakui bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa. Dialah Allah yang layak untuk mendapatkan segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita. Mari kita datang ke hadirat-Nya, membawa pujian kita bersama-sama. Datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Mari kita datang membawa pujian kita kepada Allah yang perkasa. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku.
seperti-Mu Yesus. Tuhan, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus, Tuhanku. Benar ya Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhan dan Allah kami, yang begitu mengasihi kami, yang begitu rela mengorbankan dirinya buat setiap kami. Pada pagi hari ini kami datang ya Tuhan, membawa syukur kami, membawa pujian kami kepada Allah yang layak menerimanya. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan tolong supaya setiap kami bisa dijamah, baik itu lewat pujian ataupun lewat kebenaran firman Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Matius 10 ayat yang ke-37 berkata demikian. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak kepadaku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Teman-teman, Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Dan Dia juga Allah yang menuntut kita untuk mengasihi Dia lebih dari segalanya. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membacakan hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Teman-teman, kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang bangkit, Allah yang rela mengorbankan dirinya untuk setiap kita. Mari kita bersama-sama tetap dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Allah bangkit. Kita bersorak bersama-sama untuk Allah yang maha besar dan maha kuasa itu. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkan kekuatan-Mu ya Allah, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi kita katakan, kerahkan kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita bersorak bersama-sama bagi Allah yang bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Bersoraklah kita semua. Allah bangkit,
Teman-teman silakan duduk kembali. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang bangkit bagi kita semua, yang bisa kita puji, kita layakkan, kita beri hormat. Kita akan lebih dalam mengenal Allah kita, Allah yang kita sembah itu bersama-sama lewat firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini. Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Kita katakan bahwa kita mengasihi Allah, karena itu kita merenungkan firman-Nya siang dan malam seumur hidup kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Teman-teman, apakah engkau mengasihi Allah? Apakah jawabmu? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur ya kalau kita tadi boleh memuji, boleh menyembah Tuhan. Meskipun kita ada di rumah masing-masing, tapi tidak menghalangi kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami sudah boleh beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman yang kami dengar ini boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tema kita Koyah ya beri judul Hear Me atau Dengarkan Aku. Aku maksudnya Tuhan ya, mari kita bersama-sama mendengarkan Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Saya akan membacakan buat kita semua, teman-teman silahkan memperhatikannya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil.
daripadanya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum Ko Yahya lebih jauh menjelaskan firman Tuhan ini, Ko Yahya mau cerita. Suatu kali ada seorang teman pendeta datang ke rumah saya dan kemudian dia bersama dengan istrinya memberikan kado kepada saya karena pada waktu itu saya baru lahiran, bukan saya sih, istri saya baru lahiran anak yang pertama. Jadi mereka datang untuk berkunjung. Nah, ketika mereka datang ke rumah, saya dengan excited menyambut mereka, lalu kemudian saya ajak mereka untuk berbincang-bincang. Setelah beberapa lama berbincang-bincang, saya mengajak dia ke ruangan favorit saya, yaitu ruangan di mana saya menyimpan buku-buku gitu ya, menyimpan buku-buku bacaan yang begitu banyak. Kemudian saya menunjukkan kepada dia, oh ini loh buku A, ini buku B, ini buku C, ini buku D, dan seterusnya. Dan seterusnya. Kemudian saya juga nggak lupa mengambil beberapa buku lalu saya berikan kepadanya. Saya pikir itu akan membuat dia senang karena dia kan juga pendeta ya, dia butuh membaca juga, dia butuh untuk mendalami tentang firman Tuhan juga. Tetapi respon dia adalah mencengangkan bagi saya pada waktu itu karena dia berkata, saya itu datang ke sini tuh mau ngobrol loh sama kamu, kok malah kamu menyibukkan diri dengan hal-hal yang dalam tanda kutip nggak penting. Saya kan datang mau berbincang-bincang. Saya mau kamu mendengarkan saya dan saya juga mau mendengarkan kamu. Tetapi waktu kita terbuang gara-gara kamu melakukan hal yang nggak penting. Dalam tanda kutip menunjukkan buku yang saya punya. Dan dari situ saya tersadar, teman-teman, bahwa ketika kita berelasi dengan seseorang, yang paling penting bukanlah apa yang kita lakukan kepada orang tersebut, tetapi sikap kita kepada orang tersebut itu yang lebih penting. Nah, di sini kita melihat contoh yang real ya dari dua orang saudara. Satu namanya Marta, satu namanya Maria. Nah, Tuhan Yesus ini cukup dekat dengan mereka berdua. Bisa dikatakan ya Tuhan Yesus sahabatnya mereka seperti itu. Dia datang ke rumahnya Marta dan Maria. Lalu kemudian kita melihat di sini ada dua respon atau dua sikap yang berbeda. Sikap yang pertama ditunjukkan oleh seorang Marta. Marta ketika melihat Tuhan Yesus datang, yang dia lakukan adalah dia kemudian bangkit dari tempat duduknya, lalu dia kemudian menuju ke dapur mungkin ya. Dia mempersiapkan segala sesuatu buat Tuhan Yesus. Mungkin dia buat minuman yang paling enak buat Tuhan Yesus. Mungkin dia juga menyiapkan snack yang baru dibuka segelnya gitu ya. Kemudian dia juga melakukan banyak hal. Tujuannya adalah untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Nah, tetapi di dalam apa yang dia lakukan itu, dia justru protes kepada Tuhan Yesus. Di sana dikatakan di ayat yang ke-40, ia mendekati Yesus dan berkata, ini yang mendekati Marta ya. Dia berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Nah, di sini kita melihat justru Marta itu malah mempersalahkan Maria. Karena dia menganggap Maria nggak bantu. Jadi dia ngadu sama Tuhan Yesus, Tuhan nggak peduli toh. Ini loh, saudaraku nggak ngapa-ngapain dari tadi, sedangkan aku sibuk mempersiapkan segala sesuatu bagimu. Itu sikap yang pertama ya, sikap yang ditunjukkan oleh Marta. Tetapi di sini kita melihat ada sikap yang kedua, yaitu sikap saudaranya, Maria. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, apa yang dilakukan oleh Maria? Apakah dia sibuk mempersiapkan segala sesuatu buat Tuhan Yesus? Tidak, dia justru duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus, di dekat kaki Tuhan Yesus, dan dia terus mendengarkan perkataannya. Ya. Jadi Maria ini memiliki respon yang jauh berbeda dengan Marta, saudarinya. Ketika Tuhan Yesus datang, dia duduk dan dengan antusias dia berusaha mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tentu perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus bukanlah perkataan-perkataan yang sia-sia ya,
bukan perkataan-perkataan yang sembarangan ya, bukan perkataan-perkataan yang tidak ada artinya ya. Tapi perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus tentu adalah firman Tuhan. Tentu adalah kebenaran-kebenaran yang bisa mengubahkan kehidupan manusia. Dan Maria dengan antusias mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Dia duduk di dekat kaki Yesus. Dia memperhatikan dengan seksama apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia memiliki sikap hati yang mau mendengar Tuhan Yesus. Nah, ternyata sikap seperti inilah yang kemudian dipuji oleh Tuhan Yesus. Ingat ya, tadi Marta itu ngadu sama Tuhan Yesus. Tuhan tidak peduli toh. Saudaraku ini loh dari tadi malah duduk-duduk aja. Aku loh yang sibuk mempersiapkan segala sesuatunya buat engkau. Tapi Tuhan Yesus menjawabnya dengan perkataan demikian. Marta, Marta, kamu itu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Perhatikan di ayat yang ke-42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Perhatikan, bagian terbaik di sini bukanlah ketika kita itu mempersiapkan pelayanan buat Tuhan Yesus seperti Marta. Tetapi bagian yang terbaik adalah ketika kita duduk diam dan mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, pertanyaan yang kemudian muncul adalah seperti ini. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu sesuatu yang sama atau berbeda. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu sesuatu yang sama atau sesuatu yang beda. Nah, saya ingin tegaskan bahwa melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan adalah sesuatu yang berbeda. Dalam konteks ini, Marta itu melayani pekerjaan Tuhan. Dia mau mempersiapkan segala sesuatu dari A sampai Z untuk Tuhan. Itu sama dengan kita ketika kita mempersiapkan sebuah acara gereja misalnya. Kita melakukan yang terbaik dari A sampai Z. Itu melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi apakah itu sudah termasuk melayani Tuhan? Apakah itu sudah termasuk kita melayani Tuhan? Belum tentu. Kalau kita melakukan segala sesuatu itu dengan menggunakan akal kita sendiri, dengan menggunakan tenaga kita sendiri tanpa kita itu melibatkan Tuhan di dalamnya, itu belum termasuk melayani Tuhan. Kalau kita mau dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita melakukan semuanya itu, tapi kita harus duduk diam dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Itu baru melayani Tuhan. Ketika kita mendengarkan Tuhan dengan seksama dan kita melakukan pelayanan, itu adalah bentuk kita melayani Tuhan. Tapi kalau kita hanya melakukan kesibukan-kesibukan saja, itu masih dalam tahap kita itu melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kita enggak melayani Tuhan. Teman-teman yang terkasih, mungkin kalian agak bingung ya dengan konsep ini. Ko Yahya mencoba menjelaskannya pelan-pelan supaya kalian bisa untuk kemudian mencernanya dan membawa pulang konsep ini di dalam kehidupan kalian. Nah, hari ini Ko Yahya mau mengajak setiap kita untuk memiliki sikap hati seperti Maria. Ya, sikap hati seperti Maria itu sikap hati yang baik di hadapan Tuhan. Ketika kita tahu kita punya Tuhan yang begitu besar yang mau berelasi dengan kita, sikap kita seharusnya seperti Ibu Maria ini. Kita duduk diam di hadapan Tuhan, kemudian kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Mungkin kalian tanya, loh caranya gimana mendengarkan Tuhan? Apakah caranya itu sama seperti kita diam di dalam keheningan malam, terus kemudian ada orang yang berkata, anakku, anakku. Apakah gitu cara mendengarkan Tuhan? Enggak gitu ya, kalau gitu malah kalian nanti mendengarkan suara yang lain ya. Kalau kalian malam-malam gitu, terus kemudian kalian dengar dan mengharapkan mendengar sesuatu. Cara mendengarkan Tuhan adalah sederhana sekali. Caranya gimana? Lewat ini loh. Ya, lewat firman Tuhan. Ko Yahya sudah
berulang kali ngomong ya di circle terutama, kalau kita bangun pertama kali, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita berdoa, dan kalau bisa di saat itu juga kalian baca firman Tuhan. Mungkin satu perikop kalian bisa baca lalu kalian renungkan. Itu adalah cara kita mendengarkan perkataan Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kita baca waktu kita saat teduh. Lewat doa-doa kita. Juga bisa yang kedua kita mendengarkan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan. Di sana pengkhotbah itu memberitakan firman Tuhan dan itu adalah perkataan-perkataan Tuhan yang perlu kita dengarkan. Kita memiliki respon yang mau untuk mendengar firman Tuhan. Bukan malah ketika sedang pemberitaan firman Tuhan begini kalian tidur-tiduran ya. Jangan gitu ya, tapi punya sikap yang baik. Ayo untuk mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Teman-teman kok ya tahu kalian masih muda. Ya, masih kelas 6, kelas 7 dan kelas 8. Tetapi walaupun kalian masih muda itu bukan berarti bisa kalian jadikan sebagai excuse atau alasan untuk kalian tidak mendengarkan Tuhan. Ya, meskipun kalian masih muda nih, muda sekali. Tapi kalian jangan jadikan itu alasan untuk malas-malesan bersaat teduh, malas-malesan beribadah, nggak bisa ya. Tapi walaupun kita masih muda, justru di dalam masa muda kita itu, mari kita memberikan diri untuk terus-menerus mendengarkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Teman-teman kok ya berdoa, biarlah melalui firman Tuhan ini, kita boleh memiliki sikap hati yang baik. Ingat ya, tadi di awal itu kok ya ngomong, ketika kita berelasi, itu bukan apa yang kita kerjakan yang penting, tetapi sikap kita terhadap relasi itu. Bukan apa yang kita lakukan kepada Tuhan, itu yang penting. Tetapi adalah sikap kita di dalam melakukan semuanya itu bagi Tuhan. Itu adalah yang penting. Dan sikap yang benar hari ini kok ya tegaskan lagi adalah seperti Ibu Maria yang senantiasa mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan di dalam kehidupan. Mari bersama-sama kita menutup firman ini di dalam doa sekaligus kita menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih dan setiamu ya Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri Allah yang boleh bertahta atas kehidupan kami. Dan senantiasa ajarkan kami ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dengan tekun mendengarkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami enggak hanya mau melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kami juga mau sungguh-sungguh melayani Tuhan melalui hubungan pribadi kami dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ini ibadah kami. Tuhan, kiranya Engkau sendiri Allah yang boleh memberkati anak-anak-Mu tunas remaja. Biarlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari Allah Roh Kudus boleh bersama-sama dengan kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil waktu teduh, teman-teman. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.